Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul hamdul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Faqad qala aydan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu alazim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Pada pagi hari yang cukup adem ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita dan peluang kepada kita untuk mengkaji ayat-ayat Allah, untuk menuntut ilmu, talabul ilmi di rumah Allah yang mulia ini, yaitu Masjid Baitul Husna. Mudah-mudahan di antara kita yang sehat bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada diri kita untuk mendengarkan, melihat dan memahami dengan hati akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang didapatkan setiap ilmu kita langsung amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita pada akhirnya menjadi orang-orang yang mutasabilah, sumudian mutakalimah, orang-orang yang sempurna keislamannya, sempurna keimanannya, dan menyeluruh. Karena Islam adalah sumudiatul Islam, Islam yang total, Islam yang sempurna, Islam yang menyeluruh. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini tidak hadir bersama kita karena sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat segala penyakitnya, dan Allah tidak ada bekas pada dirinya sehingga bisa bergabung kembali bersama-sama kita di majelis ilmu yang mulia ini. Saudara-saudara kita yang saat ini karena kesibukannya, mudah-mudahan Allah berikan keringanan, Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya, sehingga dialihkan dari kesibukannya, mereka mampu senantiasa bergabung juga bersama-sama kita di majelis ilmu. Majelis ilmu adalah majelis yang terbaik di antara seluruh majelis-majelis yang ada. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan berapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan bukan hanya orang yang berilmu saja, tetapi keduanya, beriman dan berilmu. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang ilmu pengetahuannya luas, pendidikannya tinggi, kuliahnya di luar negeri, tetapi justru mereka jauh dari keimanan, tidak mampu mempertahankan keislaman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ternyata Islam yang sudah kita
peroleh. Hidayah yang sudah kita peroleh dengan gratis dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islam di dalam kita wajib mempertahankan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hayat memisahkan dari kehidupan atau dari jasad kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kebetulan pada saat ini kita memasuki bulan Rabiul Awal, di mana beberapa tempat di masjid-masjid mushola mengadakan peringatan Maulid Nabi. Banyak di antara saudara-saudara kita yang memperingati Maulid Nabi, tapi kadang-kadang tidak paham apa esensi dari Maulid Nabi. Sesungguhnya esensinya hanya satu, bagaimana menauladani, bagaimana mencontoh kehidupan Rasulullah. Nah, ini yang akan kita sampaikan. Sumuliyatul Islam. Islam adalah agama yang menyeluruh, agama yang sempurna. Islam hanya agama Islam yang mengatur dari mulai yang remeh-temeh kepada hal-hal yang besar-besar. Itu hanya Islam. Islam mengajarkan bagaimana kita makan, adab dalam makan, kaifiatnya seperti apa, doa makan seperti apa, selesai makan seperti apa. Islam mengajarkan hal yang kecil, bagaimana kita masuk toilet, masuk kamar mandi, lalu kemudian keluar kamar mandi, adabnya bagaimana, doanya bagaimana. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana tidur yang baik, bagaimana doa mau tidur, doa setelah tidur, luar biasa. Itu hal-hal yang kecil-kecil Islam mengajarkannya. Sampai anak-anak kita, cucu kita yang TK diajarkan oleh bapak ibu, oleh ibu gurunya, itu seperti itu, luar biasa. Di dalam agama yang lain tentu ada. Karena yang menjadi panutan siapa? Tidak lengkap seperti itu, hanya Rasulullah sebagai Quran berjalan, Rasulullah sebagai Nabi yang terakhir yang telah memberikan tauladan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat contoh-contoh yang baik, uswatun hasanah. Semuanya kehidupan Rasulullah patut dicontoh. Tidak ada kehidupan atau orang-orang yang patut kita idolakan kecuali Rasulullah. Semuanya Islam. Islam adalah agama yang total, agama yang sempurna. Sampai-sampai orang-orang Yahudi itu orang-orang yang pandai berbisnis. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang pandai berdagang. Sebelum Rasulullah masuk ke kota Madinah, kota Yathrib, maka ekonomi di sana dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Pasar-pasar tradisional juga orang Yahudi. Saat ini mungkin pasar tradisional oleh orang kita, ya. Tanah Abang miliknya orang Padang, maaf ya. Orang Tanah Abang kita kan pasar tradisional sebenarnya. Karena pasar langsung, pasar yang bertransaksi langsung antara penjual dan pembeli, dikuasai orang-orang kita. Tapi kalau sudah masuk ke pasar yang lebih tinggi daripada itu, pasar global, pasar elektronik, ya, ruko-ruko, semua dikuasai oleh non-muslim. Ya saat ini pun sudah sama. Jadi sejak zaman Rasul seperti itu. Nah, apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang Yahudi? Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Dan seterusnya. Wa idza kaluhum aw wajuhum yukhsirun. Apa yang dimaksud dengan wailul lil mutaffifin? Celakalah orang-orang yang curang. Curangnya seperti apa? Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang kalau mau beli, mohon maaf ibu orang Yahudi, kalau beli di pasar itu maunya timbangnya ditambahin. Alladzina idza qalu yastawfun. Kalau beli minta timbangannya dengan dikit.
Padahal belinya 1 kilo, diangkatin dong, itu orang Yahudi. Begitu menjual, dia tanpa kompromi dia kurangi. Itu orang Yahudi. Padahal belinya 1 kilo. Kalau nawar harga boleh, tapi naikin timbangan dengan timbangan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minul mutaffifin alladzina idza kalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kalu mawazanuhum yusirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin adid yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika main praktek orang Yahudi sudah mulai banyak yang masuk Islam bersama orang-orang Madinah, bersama orang-orang Mekah pada saat itu, turunlah ayat itu untuk menegurnya. Jadi kesimpulannya, kalau tawar harga boleh. Tapi yang kalau yang dijualnya telur 1 kilo, tetap 1 kilo. Yang ditawar adalah harganya, bukan kiloannya. Karena jualnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 1 liter, 2 liter. Paham ya? Itu teguran. Kenapa? Wailul, kata wail dalam Islam banyak. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatin lumazah, wailul lil musallin, wail. Itu artinya celaka. Dan celaka itu ternyata diambil dari kata wail, itu sebuah lembah di neraka jahanam. Jadi kalau ada kata wail, calon-calon penghuni neraka jahanam. Ya. Wail itu adalah sebuah nama lembah di neraka jahanam. Jadi neraka jahanam yang paling dalam namanya wail. Jadi ketika wailun itu pawailun itu musholin, celakalah orang-orang yang sholat. Loh, kok orang yang sholat celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Ternyata orang-orang yang sholatnya tidak khusyuk. Berarti khusyuk sebenarnya. Kita sampai sekarang masih belajar sholat khusyuk. Jadi banyak yang kata wail. Celakalah orang-orang yang curang ini. Sampai mengatur seperti itu Islam, mengatur perdagangan sampai yang kecil-kecil. Mana ada agama yang ayat-ayatnya yang kitab sucinya mengatur sampai yang kecil seperti itu. Dan itu ternyata merupakan sebuah kias, bukan hanya timbangan saja. Di dalam tafsirnya Ibnu Qayyim rahimahullah, dia justru menafsirkan itu kias, bukan hanya timbangan. Tapi orang-orang yang berlaku curang itu adalah orang-orang yang hanya menguntungkan pribadinya saja. Dia senantiasa menambah-nambahi, artinya dia senantiasa menuntut haknya, tapi kewajibannya tidak dipenuhi. Itu kira-kira. Jadi dia daripada mengurangi timbangan ketika membeli, ketika menjual, dan minta ditambahi timbangannya ketika membeli, itu artinya bahwa kita kebanyakan menuntut hak sementara kewajibannya tidak dipenuhi. Itulah yang disebut dengan harus ada keseimbangan antara kewajiban dan hak. Tunaikan kewajiban kepada Allah, segala perintah-perintahnya kepada Allah, haknya minta. Jangan doanya panjang luar biasa, tapi kewajibannya ya singkat-singkat saja, seolah-olah bahwa sholatnya sudah menggugurkan kewajiban. Infak ala kadarnya. Jadi ada muncul kata seikhlasnya katanya. Itu dari bahasa apa? Bahasa Arab ada seikhlasnya. Yang ada ikhlas. Ya, seikhlasnya. Kata seikhlas itu ya seadanya kan. Itu bahasa Indonesia yang menyesatkan sebenarnya. Ya, berinfak seikhlasnya. Yang paling bagus itu besar tapi ikhlas, banyak tapi ikhlas. Bukan kata seikhlasnya. Jadi kalau originalnya mengatakan ikhlas itu adalah nol. Jadi apa namanya? Ada kata koefisien dalam lambang itu nol. Semakin jauh dari nol semakin ikhlas. Artinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala semakin ikhlas.
infak meskipun boleh disebutkan, boleh, tidak jadi masalah. Urusannya urusan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktunya sholat syiar, tapi beda tipis. Antara riya dengan syiar itu beda tipis, betul nggak? Syiar supaya orang lain tahu, tapi hati kan tidak bisa dibohongi. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa berinfak, baik ketika ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, baik secara baik di kala lapang maupun di kala sempit. Dalam ayat lain boleh disirkan, orang lain tidak tahu, tapi boleh dijaharkan, orang lain tahu. Tapi ketika orang lain tahu, kita udah pura-pura nggak tahu, nggak perlu tahu. Karena keikhlasan kita takutnya terganggu. Bapak Ibu sekalian, ada lagi satu penyakit hati, yang sangat dahsyat dan luar biasa, dan ini kadang-kadang dimiliki oleh orang-orang yang alim. Kadang-kadang ini dimiliki orang-orang yang kaya, kadang-kadang ini dimiliki orang-orang yang banyak amalnya, banyak ibadahnya. Apa itu? Ujub. Ya, ini penyakit yang luar biasa. Kalau riya itu kan supaya orang lain tahu, supaya orang lain melihat. Itu riya. Nggak pernah ditanya, dia ngomong sendiri tentang kebaikan-kebaikan. Itu dia pamer. Sum'ah supaya orang lain dengar kehebatan dia. Tapi ujub itu adalah penyakit yang orang lain tidak tahu, tapi hanya dirinya. Itu penyakit hati. Kayaknya yang paling rajin ke masjid, yang paling dulu datang ke masjid saya. Itu dalam hati ngomongnya, nggak pernah ngomong ke yang lain. Itu ujub. Kayaknya malam ini kan subuhnya sudah jam 4:08. Yang bangun jam 3 dan sholat tahajud cuma saya. Itu ujub. Orang lain tidak tahu, bukan dia. Tapi bahaya. Merasa diri paling benar, merasa diri paling banyak ibadahnya, merasa diri paling banyak infaknya, merasa diri paling banyak pengetahuannya, merasa diri paling alim, merasa diri paling berkuasa. Itu nggak pernah ngomong ke yang lain. Hati-hati. Jadi itu penyakit yang paling dahsyat. Bapak, ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ya. Oleh karena itu, karena agama sangat mulia mengatur segala macam sosial budaya diatur dalam Islam, politik diatur dalam Islam, bisnis diatur dalam Islam, sampai ke bagaimana akuntansi, hutang piutang, muamalah diatur dalam Islam. Semuanya lengkap. Itu yang dimaksud dengan sumulia. Dan contohnya siapa? Rasulullah. Oleh karena itu kita dianjurkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Maaf. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara total, tidak setengah-setengah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu terperdaya, tergoda dengan setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi masuk Islam tidak boleh setengah-setengah. Kalau kita beribadah secara Islam benar, harus sesuai contoh Rasulullah. Kita berinfak secara Islam, naik haji secara Islam, umroh secara Islam, sholat secara Islam, menuntut ilmu secara Islam. Itu sudah pasti. Tapi bukan hanya itu, Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah dan tidak bisa dipisahkan dari satu komponen yang lain.
Seluruhnya Islam pada diri kita. Kalau mau berpolitiklah secara Islam. Ada contohnya, ada Rasulullah politikus. Dalam tempo hari pernah saya sampaikan bagaimana Rasulullah mendirikan kota Madinah sebagai negara. Bagaimana Rasulullah mengatur keluarganya, bagaimana Rasulullah mengatur masyarakatnya, bagaimana Rasulullah mengatur negaranya. Diajar semua. Bagaimana berbisnis diatur. Bagaimana pendidikan dimiliki. Kita dari mulai pendidikan dulu. Bagaimana sumber dalam pendidikan. Jangan sampai salah. Sekarang di kiri kanan kita sudah didukung oleh sekolah-sekolah yang non-muslim. Apakah pendidikannya lebih berkualitas? Mungkin secara umum pendidikannya berkualitas. Hasil akreditasinya luar biasa. Jempolan-jempolannya dari mana? Lulusan-lulusannya, alumni-alumni hebat-hebat. Tapi ditinjau dari mana? Upayakan didikan anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita, pendidikan yang Islam. Kenapa? Karena kewajiban kita adalah kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yuwajisanihi au yunasiranihi. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Suci. Fitrah itu Islam. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan Islam, maka bapaknya lah yang akan mengubah. Fa'abawahu itu diterjemahkan letter bapaknya. Tetapi banyak di antara syarah hadis mengatakan fa'abawahu itu adalah orang tuanya lah, artinya keduanya antara ibu dan ayah. Sebenarnya pendidikan itu adalah yang bertanggung jawab ayah. Tapi ketika dipanggil oleh pihak sekolah, rapat di sekolah yang hadir kebanyakan ibu-ibu, ya. Yang jadi pengurus kaum itu kebanyakan ibu-ibu. Bagi rapat adalah ibu-ibu. Padahal tugasnya ayah. Terlihat dari fa'abawahu, maka bapaknya. Tapi banyak yang mengatakan kata orang tua artinya berbagi peran. Ketika ayahnya tidak bisa, ketika ayahnya sibuk, silakan kepada ibu. Au yuhawidanihi, maka orang tuanya yang menjadikan dia seorang Yahudi. Au yuwajisanihi, apakah dia yang menjadikan seorang Majusi? Au yunasiranihi, apakah dia yang menjadikan seorang Nasrani? Semuanya adalah orang tuanya. Kenapa? Karena yang dilahirkan adalah Islam. Maka dari itu kan dalam ayat yang tadi saya bacakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya orang tua harus mempertahankan keislaman anak tersebut sampai dengan dewasa. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena kita sendiri bertanggung jawab kepada diri kita untuk mempertahankan keislaman sampai meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Saya cerita, saya punya murid. Perasaan kita sudah sebaik mungkin kurikulum kita dengan guru-guru yang mungkin juga diajari Al-Quran itu anak dari mulai TK, SD, SMP. Diajari tata cara beribadah dari mulai TK, SD, SMP. Begitu SMA dia keluar. Padahal masa-masanya SMA adalah masa-masa mulai berorganisasi, mulai banyak teman, mulai banyak gaul. Singkat cerita, puluhan tahun yang lalu, 2 pekan yang lalu, saya dihubungi salah satu orang tua alumni yang dulu menghubungi saya, mengirim fotonya. Pak Us, tahu nggak? Ini anak saya. Saya nggak nyimpen HP-nya. Zaman dulu nggak ada HP, nggak nyimpen HP orang tuanya seperti apa. Tapi dilihat-lihat saya masih ingat perasaannya. 2 anak ini kakak beradik. 1 laki-laki, 1 perempuan. Dua-duanya. Ternyata dia sudah pensiun, orang tuanya Jenderal Bintang 2 Angkatan Udara. Tinggalnya di Cipinang. Ya, nggak usah saya sebutkan, makanya contoh saja. Apa persoalannya? Dia sampaikan juga bagaimana ijazah Al-Qurannya waktu di SMP. Luar biasa, dia pintarnya, luar biasa ngajinya. Rupa-rupanya dia salah gaul.
bisa dipagalan orang tuanya. Kenapa? Karena dia berkehendak mendapatkan sekolah negeri yang notabene unggulan di Jakarta, supaya dia masuk perguruan tinggi negeri dengan jurusan yang favorit. Sampailah dia diterima di UI di kedokteran. Lulus dari kedokteran UI, lama-lama dengan sudah koas yang praktek-praktek dan sebagainya, jadilah dokter yang luar biasa. Lalu kemudian mengambil spesialis jantung. Sekarang adalah seorang dokter spesialis jantung yang sangat terkenal di Jogja. Tetapi kurang lebih 2 tahun yang lalu dibaptis di Solo. Saya baru tahu, ya, namanya sudah terkenal di mana-mana. Konon katanya menurut ibunya penghasilan anak saya tidak pernah kurang dari 100 juta per bulan. Dia kaget 2 pekan yang lalu dia ke Jogja karena hampir 2 tahun pandemi ini memisahkan antara anak dan orang tuanya. Begitu ke Jogja disambut, padahal dia pernah menikah dan punya anak 1 dengan seorang muslim, seorang dokter umum. Lalu kemudian dia pisah, cerai, lalu kemudian menikah lagi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Disambut di Jogja di sebuah perumahan mewah, lalu kemudian turun dari tangga atas diperkenalkan, "Ma, ini istri saya. Mohon maaf, saya tidak ngasih tahu mama, saya 1,5 tahun yang lalu sudah menikah." 1,5 tahun yang lalu sudah menikah, orang tuanya tidak tahu. Dan seorang Nasrani. Ya. Ini hanya sebuah contoh. Artinya apa? Karena mempertahankan keislaman itu tidak mudah. Hidayah didapatkan tidak mudah, dan tangan itu tidak mudah. Kita yang sudah mendapat hidayah sejak lahir di tempat orang tua yang kita sudah muslim, sudah Islam, bahkan kita lupa kapan membaca syahadat yang pertama kali, kapan mulai Islam, masuk Islam kembali di dunia, kita nggak tahu. Pertahankanlah itu, karena ternyata tidak mudah. Saya diminta, Paulus, bisakah hubungi dia? Ibu kontak dengan dia kapan? Kontak anak saya sekitar 6-7 bulan yang lalu. Kesini susah dikontaknya. Ketika saya mau ke Surabaya, jangan mah, jangan, masuk pandemi. Jangan mah, hebat, naik pesawatnya sekarang PCR-nya 1.700.000 waktu itu. Sekarang udah 300 katanya, ya kan? Gak tahu apa yang salah. Dulu kenapa PCR bisa harganya 1.700.000, sekarang cuma 300.000. Padahal alatnya sama juga, bahannya sama juga, walau. Nah, ada alasan yang ditemui orang tuanya. Begitu ditemui, baru tahu sok, ibunya pingsan di depan istrinya itu, dan akhirnya bapaknya yang pensiunan jenderal itu langsung pulang ke hotel, ya. Karena dia tinggal di rumah juga di Jogja besar, dia pikir rumah yang ditempatnya itu adalah rumahnya dia. Dijemput bukan di bandara, "Mah, kami tunggu di pom bensin jalan ini." Di pom bensin tunggu, ya. Di antara rumahnya, "Ini rumah saya, ini istri saya," langsung pindah. Karena istrinya yang pertama kali berjilbab, yang kedua justru pakaiannya minim. Kalau hanya minim saja mungkin masih bisa didakwahi, tapi keyakinan dia sudah kuat. Paulus bisa enggak dinasehati dia? Bagaimana dinasehati? Orang tuanya yang telepon saja enggan diterimanya. Bagaimana orang lain? Meskipun ada bekas-bekas gurunya, gitu kan? Tidak mudah. Keyakinan itulah muqallibal qulub, bahwa hati seseorang memang bolak-balik hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membolak-balikkan hati manusia, yang bisa mengembalikan kepada keimanan yang sesungguhnya. Sumuliyatul Islam. Islam adalah yang agama yang menyeluruh. Rasulullah Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, konon katanya usianya 25 tahun, Khadijah 40 tahun, betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Tapi Khadijah punya anak 6, kira-kira ibu usia 40 tahun,
63 meninggal, anaknya 6, dia punya anak yang ke-6 usia berapa kira-kira? Ini sedang diteliti oleh para ahli sejarah. Benarkah sih 40 tahun, usia 40 tahun masih produktif bisa melahirkan sampai 6 anak? Banyak ahli sejarah yang menyaksikan itu. Banyak yang tidak percaya kalau itu usia 40 tahun. Karena usianya sudah zaman 1500 tahun lalu, 15 abad yang lalu ke sini, itu hampir sama. Rasulullah pun meninggal 63 tahun itu. Artinya apakah benar dalam waktu usia sudah 40 tahun bisa melahirkan 6 anak? Kayaknya ada sesuatu yang salah menurut para saudara. Tapi walau ya, ini kekuasaan Allah mungkin. Nah, tapi bukan itu persoalannya. Rasulullah mendidik putra putrinya. Rasulullah mendidik para sepupunya, ponakannya dan sebagainya. Contoh, Rasulullah mendidik Ibnu Abbas yang kita kenal dengan nama aslinya Abdullah bin Abbas. Abbas itu pamannya Rasulullah, adik daripada orang tuanya Abdullah, adik daripada Abu Thalib. Kan berapa bersaudara namanya? Jadi anaknya Abbas, adik dari bapaknya Rasulullah, namanya Abdullah bin Abbas. Kita kenal dengan Ibnu Abbas. Ketika Rasul meninggal, Ibnu Abbas usianya 12 tahun. Kita bayangkan, Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah yang sering nginep, sering main kepada Rasulullah dan nginep. Bu, kalau Ibnu Abbas itu nginep di rumah Rasulullah, jam 3 pagi sudah dibangunkan Rasulullah. Jam 3 pagi sudah dipercikkan air ke dalam mukanya supaya bangun. Itu sepupunya, bukan anaknya. Rasulullah senantiasa tidur itu segera setelah sholat isya. Kalau tidak ada urusan yang apa, Rasulullah segera tidur. Tapi Rasulullah segera bangun. Sehingga istri beliau juga dibangunkan seperti itu. Orang yang tidur di rumah Rasulullah sama, di rumah harus dibangunkan. Ini cara mendidiknya. Lalu kemudian dia ikut sholat tahajud. Rasulullah selama hidupnya sholat taraweh di masjid cuma 3 kali. Selebihnya di rumah bersama istri beliau, bersama ponakan beliau, bersama sepupu beliau. Pada suatu ketika taraweh pun sama, itu harus dibangunkan. Makanya ada riwayat Aisyah itu tentang taraweh. Ya. Bahkan Ibnu Abbas yang masih muda dibangunkan itu taraweh. Lalu diajak sahur. Setelah sahur, setelah sholat subuh, lalu kemudian duha, suruh, ya. Kemudian Ibnu Abbas diajak jalan-jalan dengan Rasulullah. Kalau di Kuningan namanya ngabuburan. Ada orang Kuningan ya? Ngabuburan. Ada ngabuburit, ada ngabuburan. Jadi dari menjelang subuh nunggu siang itu namanya ngabuburan, gitu kan? Jadi namanya anak-anak apalagi berlibur, gitu kan? Main apa gitu kemana gitu ngabuburan. Rasulullah ngajak ngabuburan, ini apa? Naik apa? Naik kuda, ada naik kuda. Sahur atau di luar sahur itu apa sudah dididik, diceramahi, dinasehati tentang kepemimpinan, tentang lingkungan hidup, tentang bagaimana alhamdulillah kepemimpinan. Itu Abbas yang kecil, usianya 8 tahun, 10 tahun usia SD. Jadi jangan salah kalau LDK SD sekolah itu, kalau SMP SMA sudah telat. Rasulullah mengajarnya pada saat SD. Bagaimana Ibnu Abbas belajar berperang, bagaimana dia memanah, bagaimana dia berkuda, bagaimana dia berenang. Dia Ali bin Abi Thalib orang yang pandai berperang, pandai memanah, pandai naik kuda. Siapa yang mengajari Rasulullah? Karena Ali bin Abi Thalib adalah anak-anak paling pertama masuk Islam sebelum anak-anak yang lainnya. Usia 12 tahun dia sudah masuk Islam. Usia 12 tahun sudah bersama Rasulullah. Kemana pun Rasulullah pergi, Ali ikut. Kemana pun Rasulullah ceramah, Ali ikut. Kemana pun Rasulullah dakwah, Ali ikut. Sehingga Rasulullah Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai babul ilmi,
ujungnya ilmu. Kalau mau menanyakan tentang ilmu, alim yang tahu. Cuma ini menurut saya kenapa Pak Ali difokuskan kepada ilmu agama? Kenapa Rasulullah jago bisnis tapi Ali tidak diajari bisnis? Rasulullah usia 12 tahun sudah pergi ke beberapa negara, termasuk ke Syam, Palestina, bawa barang dagangan dari satu negara dijual ke negara lain, beli di negara itu dijual ke negara lain sampai ke Syam sampai kembali lagi. Awalnya bersama siapa? Abu Thalib, tapi Abu Thalib tidak mengajari bagaimana Ali bin Abi Thalib anaknya sendiri tidak diajari berbisnis. Sehingga Ali termasuk sahabat-sahabat yang paling miskin. Padahal nikahnya sama anaknya Rasulullah sama Fatimah. Artinya apa? Saya tidak bermaksud menjelaskan itu. Sumuliyatul Islam, pendidikan segala sesuatunya diberikan kepada anak kita sebagaimana Rasul mendidik ponakannya mendidik sepupunya. Jadi menyeluruh. Nah, yang dimaksud dengan sumuliyatul Islam, Islam agama yang sempurna itu bukan hanya mengajarkan tentang agama saja. Sumuliyatul Islam itu adalah sumuliyatul zaman, sumuliyatul minhaj, dan sumuliyatul makan. Apa maksudnya? Sumuliyatul zaman itu artinya risalah yang dibawa sejak Nabi Adam alaihissalam, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, terus sampai ke Nabi Muhammad, sama risalahnya. Akidahnya sama, Islam. Islam sama. Meskipun kitab sucinya berbeda namanya, ketika diturunkan kepada Nabi Musa namanya Taurat. Cuma disalahgunakan para pengikut Nabi Musa, dirubahlah Taurat itu banyak diedit, banyak direvisi sesuai dengan kepentingan mereka. Yang turun kepada Nabi Daud namanya kitab Zabur, sama firman-firman Allah. Tetapi atas dasar para pengikutnya direvisi sesuai dengan kepentingan mereka. Yang turun kepada Nabi Isa disebut kitab Injil, yang konon katanya sampai sekarang masih ada, tapi sudah direvisi jilid yang ke-14 sekarang katanya, ya, sudah direvisi. Bahkan ada orang-orang yang tidak setuju dengan ayat-ayat tertentu, proteslah mereka, lahirlah Protestan, gitu. Tapi risalahnya tetap sama, yang diajarkan oleh Nabi Musa, Nabi Zabur, Nabi Daud, Nabi Su'aib, semuanya sama risalahnya. Risalah ketauhidan, risalah Islam, ajaran Islam sampai sekarang. Dan setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, risalah itu tetap dipertahankan sama. Adakah yang bisa mengubah Al-Quran? Barang satu kalimat, barang satu ayat, barang satu huruf? Tidak. Artinya itu namanya sumuliyatul zaman. Kesempurnaan Islam itu, ya, dari waktu ke waktu sama, sampai dengan para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada para alim ulama, dan sampai sekarang kepada kita, warasatul anbiya, para ulama sebagai penerus risalah kenabian, sama ajarannya. Ada yang berbeda? Tidak ada. Hanya sedikit yang dikiaskan karena sesuai dengan zamannya. Contoh, ya, contoh. Pernahkah Rasulullah zakat fitrah dengan beras? Kan tidak pernah. Tapi dikiaskan zakat fitrah itu sesuai dengan makanan pokok di tempat masing-masing. Bukan daging, bukan kurma, bukan gandum. Karena di kita makanan pokoknya adalah beras. Maka zakat fitrahnya pakai beras, namanya kias. Bukan berarti berubah, bukan. Maka dari itu Islam termasuk sumuliyatul makan. Ya. Kesempurnaan Islam sesuai dengan tempat. Tapi apakah lintas geografis? Jelas lintas geografis. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya
sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dari sepasang laki-laki dan perempuan. Ya. Khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Menciptakan manusia dengan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ya. Bangsa-bangsa Eropa, bangsa Eropa dengan kulit berwarna, bangsa Jepang, Cina, Korea dengan kulit kuningnya, Asia Tenggara dengan kulit sawo matangnya, punya ras masing-masing, ciri masing-masing. Di Indonesia juga luar biasa, sukunya berapa ribu suku. Bahkan kalau kita lihat ada orang Sulawesi ya, orang Sulawesi itu kan banyak kan pulau-pulau ya, apalagi kita ke Maluku lah, itu pulaunya luar biasa tersebar. Dan di antara pulau-pulau tersebut ternyata sukunya beda-beda, bahasanya beda-beda. Tapi bangsa satu, bangsa Indonesia. Baru saja 28 Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda. Dan ini merupakan anugerah buat bangsa Indonesia. Di negara lain sulit mencari satu bahasa. Kami putra putri Indonesia bertanah air satu, tanah Indonesia. Oke, gampang tanah Indonesia. Meskipun ada beberapa suku yang terpisah dari Indonesia. Itu hanya segelintir orang, kepentingan orang-orang tertentu yang mau pisah dari Indonesia. Kami putra putri Indonesia atau kami yang berbangsa satu, bangsa Indonesia, itu masih gampang. Tapi luar biasa mempersatukan bahasa. Coba Bapak Ibu, di sini banyak orang Sumatera, ada yang mungkin Batak, ada yang Lampung, ada yang Jambi, ada yang Bugis, Makassar, Dayak dan sebagainya. Bahasanya lain-lain, tapi saya bisa berceramah dengan satu bahasa Indonesia. Betul nggak? Ini yang mempersatukan kita, luar biasa. Coba kalau tidak ada bahasa Indonesia, saya ceramah pakai apa? Ya kan? Ada orang Sumatera nikah sama orang Jawa, masing-masing mempertahankan adat, masih bisa kolaborasi lah. Pakaiannya pakaian adat Sumatera saja, tapi seninya seni Jawa masih bisa. Tapi begitu sambutannya mau pakai bahasa apa? Kalau pakai bahasa Sumatera, sementara nikahnya di Jawa, nggak mungkin. Akhirnya sambutannya pakai bahasa Indonesia. Luar biasa mempersatukan bahasa Indonesia. Nah, Islam, sumuliyatul Islam itu adalah sumuliyatul makan, menyeluruh, tidak melewati garis-garis batas letak-letak geografis negara, suku, bangsa. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban, berbangsa-bangsa bersuku-suku. Untuk apa Allah menciptakan itu? Lida'allakum, untuk saling kenal. Itu tujuannya. Gak apa-apa di sebelah kiri kita sukunya Batak, kita sukunya Jawa, di sebelah kanan kita Bugis, gak apa-apa. Tapi sumuliyatul Islam tidak mengenal itu semua. Kenapa? Lita'aruf, segera lita'aruf, segera saling kenal. Kenal bukan hanya nama, kenal siapa istrinya, siapa suaminya, punya anak berapa, anaknya di mana saja kerjanya. Oh, kalau itu kepo, bukan kepo, lita'aruf terus mengenal dengan baik. Mengenal siapa tetangga kita. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan tetangga itu 50 rumah ke kiri, 50 ke kanan, 50 ke belakang, 50 ke depan. Kita baru 10 rumah aja lupa. 10 rumah aja nggak kenal, nggak tahu siapa. Tahu sih anaknya namanya tuh, anaknya Abdullah, orang tuanya namanya nggak tahu. Apalagi ibunya, oh mamanya Abdullah, kan gitu kan?
Linahroku, ini perintah. Siapa yang merintahkan? Allah. Untuk apa? Sebab ada berikutnya nanti. Ketika linahroku, ketika ta'aruf, kita saling kenal, maka kita menjadi tafahum, saling memahami. Kalau kenal aja nggak tahu, nggak kenal, bagaimana saling memahami? Kita harus kenal. Oh, ternyata memang bahasanya rumah sebelah itu kalau ngomong kencengnya luar biasa. Nyuruh mandi aja kepada anaknya, nah sudah mandi apa belum? Sampai kedengaran ke tetangganya, Pak, temboknya rapat. Wajar ternyata, karena dia ternyata orang Karo misalnya. Di sana rumahnya jauh banget. Oh, ternyata di sana rumahnya dekat pantai. Kalau ngomong gelombang pasang kenceng ombaknya, jadi kalau ini ngomong ke anaknya teriak-teriak. Oh, pantai. Ditaruh bukan karena kita kenal mengenal baik dia, akhirnya kita paham. Oh, paham. Kalau dia ngomongnya kencang, ternyata memang kehidupan di kampungnya waktu di kampung seperti itu. Oh, paham pendidikan orang tua seperti itu. Oh, paham dia marah. Oh, paham karena dia memang pendidikannya rendah. Oh, paham karena memang dia pekerjaannya sebagai penyapu cleaning service. Oh, paham ternyata karena dia seorang direktur. Kan itu. Ini pentingnya di ta'aruf. Perintah dan coba Islam sampai mengatur seperti itu. Sumuliyatul makan. Sehingga kalau kita tahu persis bagaimana mengenal bangsa Eropa, bangsa Asia Tengah, mengenal bagaimana gaya orang Turki, sehingga ketika kita pulang barat atau orang Turki, oh tahu kebiasaan orang Turki seperti ini. Kita kenalan. Nggak kenal bahasanya, saya pernah berjam-jam saya tidak bisa bahasa Turki, orang Turki itu tidak bisa bahasa Indonesia. Saya pernah ngobrol dengan dia lancar luar biasa, lama, hampir 1 jam berdua ngobrol. Itu di Mekah, di Masjidil Haram. Ketemu ngobrol sama orang Turki tentang apa? Oh, tentang peta peradaban perubahan Turki saat ini dan ke depan. Sedikit banyak saya tahu politik, tahu geografis, gitu kan, ngobrol sama dia, oh ternyata gitu. Dan benar, ya benar, bahwa 15 tahun yang lalu yang diobrolkan sekarang berubah ketika Erdogan menjadi presiden, Erdogan menjadi kepala pemerintahan kepala negara itu. Benar apa yang diobrolkan. Saya waktu itu tahun 2006 ketemu di Masjidil Haram ngobrol dengan seorang pemuda Turki tentang Turki masa depan. Karena apa? Lina'aruf. Sumuliyatul makan. Islam tidak mengenal tempat. Ya. Meskipun ada perbedaan-perbedaan dalam ibadah dan sebagainya, nggak jadi masalah. Sepanjang ada contohnya, sepanjang ada dalilnya. Kenapa? Kalau ditanya orang yang beda ibadahnya mau masuk surga, nggak mungkin dia mau masuk surga. Tinggal bagaimana dalilnya. Kalau kita tahu dalilnya lebih lagi kita luruskan. Tawassul atau sumuliyatul makan, tidak mengenal letak geografis. Kalau kita tahu, gitu kan, ada. Cuma yang jadi masalah ketika orang-orang kita pulang dari tanah haram, pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, yang diceritakan kan suka yang aneh-aneh, gitu kan. Yang aneh-aneh yang belum tentu kebenarannya. Contoh, mungkin saya pernah satu rombongan, saya kemudian ketua regu, salah satu anggotanya itu adalah, mohon maaf, orang Medan, 72 tahun, sudah sepuh, pendengarannya sudah kurang, pakai alat bantu. Pada saat tawaf saya tuntun, pegang tangan saya, pegang ihram saya di Mekah. Lalu kemudian jatuh alat ininya, alat pendengarnya, kan dia bingung kan, mau diambil dia belum. Waktu itu adalah Haji Akbar, karena waktu di Arafahnya kebetulan hari Jumat. Masih ingat waktu itu tahun 2006 banyak orang-orang di Arabia kelaparan.
karena cateringnya amburadul. Ada yang bermain lah, orang kita yang bermain, artinya kerjasamanya tidak dengan orang-orang yang mendapatkan lisensi dari kerajaan Saudi. Akhirnya dia hanya pegang catering, dan hanya tidak keluar catering selama di Arabina 4 kali dan 5 hari tidak makan catering. Itu pada tahun 2006. Nah, pada saat kejadian itu, kalau diambil, nah, kejadian lainnya, rupa-rupanya si kakek ini, saya tidak sebutkan namanya, usia 72 tahun, dia bekerja rendang Padang supaya awet katanya makan di sana. Pada saat itu 2006 kan lagi senang-senangnya HP lah, ya. Nokia, zamannya Nokia 330, 333 ya, 320 ya, sebetulnya HP. Hanya dia diajari bagaimana cara menerima HP. Lagi sholat zuhur di Masjidil Haram, Allahu Akbar. Rakaat kedua terima telepon. Halo, iya alhamdulillah sehat Bapak, sehat. Ya, renang masih ada, renang itu khawatir, renang lagi sholat. Lagi sholat rakaat kedua lagi berdiri. Setelah itu ini Bapak lagi sholat dulu, dan dia lagi sholat dulu, di kantornya lagi ditulis. Di samping kiri kanan ada orang Maroko, ada orang Liberia gitu. Ngomongin kita. Apa yang dibawa oleh orang Liberia? Apa yang dibawa oleh orang Maroko? Oh, kalau orang Indonesia itu kalau sholat boleh terima telepon, kan itu enggak? Kesimpulannya kan begitu. Padahal ajaran Rasulullah tidak begitu. Apakah karena ketidaktahuan dia atau karena apa? Kita memberikan nasihatnya kan setelah itu. Ya, boleh deh sekarang saya sebutkan namanya Pak Salman ya. Pak Salman tinggalnya di Pekayo ya. Pak Salman, saya ceramah dulu, habis kan jauh-jauh dari Indonesia, anak saya kangen nelpon, masa nggak saya terima gitu. Nah, banyak barangkali di antara orang Indonesia yang oleh-olehnya seperti itu. Oh, ternyata kalau soal begini, kenapa? Karena orang Eropa, orang Asia, orang mana saja yang berhaji kan belum tentu dari kota semua, belum tentu. Jangan-jangan bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Saya pernah ketemu dengan orang Sulawesi, orang Sulawesi Tengah, tapi dia juga nggak bisa menceritakan banyak. Kalau ketemu saya kayak orang asing yang takutnya nyasar itu. Ke kamar mandi, dari kamar mandi itu harusnya ke atas, ke Masjid Nabawi, dia ke bawah. Salah, lari dia. Nggak mau dikasih tunjuk, nggak mau. Itulah salah satu di antaranya. Karena orang yang berhaji, pertama usianya belum tentu usia yang matang dan cerdas, boleh jadi sudah sepuh. Yang kedua bahasa Indonesia nggak ngerti. Itu yang jadi masalah. Nah jadi mohon maaf, Islam itulah suhuniyatul makan. Ayo 5 menit lagi. Suhuniyatul makan. Islam tidak mengenal tempat, letak geografis. Dengan siapapun ketemu itu saudara kita. Kalau mereka punya pemahaman yang sama, ngobrol dengan satu bahasa insya Allah. Kenapa? Karena Allah satukan bersuku-suku bersama bangsa dalam suhuniyatul Islam itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wa hanya satu bahasa. Karena satu bahasa aturannya sama, gampang aturnya. Orang Barat mana mungkin orang-orang sangat gak disiplin. Begitu lihat dari video dalam waktu 1 menit, sok-sok sholat sudah rapi, begitu kan? Kenapa? Karena suhuniyatul makan, sholatnya sama, Rasulnya sama, itu kira-kira begitu. Hanya kadang-kadang ada sedikit pemahaman yang berbeda, sehingga ibadahnya ada sedikit berbeda, itu wajar buat kita. Gak usah mempertentangkan masalah perbedaan dalam ibadah, tapi luruskan bagaimana supaya ibadah kita, karena sama-sama mau sesuatu. Yang terakhir adalah sumuliyatul minhaj. Apa minhaj? Minhaj itu adalah pandangan hidup. Apa pandangan hidup? Manhaj.
kurikulum, pandangan Al-Quran. Sumbernya sama kan Al-Quran. Orang Turki tetap bacaannya Al-Quran. Orang Inggris tetap Al-Quran. Orang Cina Al-Quran. Orang Korea Al-Quran. Semuanya Al-Quran. Kalau pandangan hidupnya sama, ya, pemahamannya sama, sedikit mungkin tafsirnya yang berbeda. Oh, madhab bisa membedakan. Madhab tidak jadi masalah. Karena beda pandangan pasti ada dalilnya, pasti logik. Gak usah mempertentangkan itu. Dan jangan sekali-kali kita merasa paling hebat, madhab ini paling bagus. Ya, jangan. Kenapa? Karena mereka juga akan bilang kalau ini madhab yang paling bagus. Sama kan? Cuma mungkin pemahaman kita baru seperti itu, baru sampai sini. Kadang-kadang kan kita tidak mau melepas. Kadang-kadang kita tidak mau melepas baju kita, melepas pemahaman kita dari guru-guru kita sebelumnya, kan gitu kan? Karena dulu yang mengajarkan kita di kampung itu adalah gurunya ini. Oh, bacaan sholat seperti ini. Begitu nyampe Jakarta, begitu nyampe Bekasi, kok bacaannya seperti ini, bacaan di kita seperti ini. Ternyata memang ada pilihan yang kita itu. Iftitah satu ini, iftitah dua ini. Misalnya, oh iftitah pertama wajah lillahi wa sama Tuhan dan seterusnya. Begitu saya masuk Al-Azhar, ternyata orang Al-Azhar nggak pakai itu. Allah baik wa baina. Pakaiannya seterusnya. Dia nggak jadi masalah begitu dikupas, memang hadisnya ada. Jadi nggak usah memperkatakan itu saja. Ya. Sumuliyatul Islam itu mempersatukan kita dimanapun, kapanpun, karena sumbernya sama, Al-Quran. Barangkali banyak di antara kita Al-Quran itu baru dikaji hanya sedikit. Dari sekian ayat baru hanya sedikit. Siapa di antara kita yang senantiasa baca tafsir Al-Quran? Berapa banyak yang sudah kita baca? Baru urusan baca saja belum banyak, ya. Nah, baik. Terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus hafal? Karena Islam dan sumbernya. Kenapa kita harus menyeluruh total kehidupan kita untuk Allah, untuk Islam? Karena Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, tokoh Yahudi terkenal nomor satu di Madinah, menyambut kedatangan Rasulullah lalu kemudian masuk Islam, diikuti oleh para pengikutnya banyak. Ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, orang-orang Yahudi di lingkungan sekitar dia masuk Islam juga. Tetapi Abdullah bin Salam beserta para pengikutnya tidak mau meninggalkan warisan sebelumnya. Agama Yahudi itu mengagung-agungkan hari Sabtu. Hari Sabtu itu adalah hari umatnya Yahudi. Sementara kita Jumat. Inna yawma jum'ati sayyidil ayyam. Sehingga ketika datang hari Sabtu, dia masih menyambutnya dengan kegembiraan hari Sabtunya. Dia tidak mau meninggalkan warisan-warisan Yahudinya. Dia termasuk yang mengharamkan daging unta, mengharamkan susu unta. Itu Abdullah bin Salam. Padahal sudah masuk Islam. Dan para pengikutnya setia dengan Abdullah bin Salam. Ketika diberikan pemahaman, dia tidak mau. Turunlah ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi kalau mau masuk Islam itu jangan setengah-setengah. Islam ya Islam. Kalau kata Islam daging unta itu halal ya halal. Susu unta itu halal ya halal. Kalau hari Sabtu itu harinya Yahudi, sementara hari umat Islam adalah Jumat, ya Jumat, bukan Ahad, bukan Minggu. Apalagi Minggu ya, jadi siapa nggak tahu. Minggu kan dari Dewa Minggos, ya. Yang benar menurut Islam adalah Ahad, ya. Hari Ahad, hari pertama, Isnin, Senin, ya. Selasa, Arba, Rabu. Baru yang kelimanya berbeda Selasa itu jadi Jumu'ah. Kenapa Jumu'ah? Karena Sayyidul Ayyam. Tempatnya Jumu'ah berjamaah, tempatnya orang-orang berkerumun.
jamaah, tempatnya orang bersatu di mana? Di masjid. Jumat. Jadi kalau orang Islam belum pernah Jumatan, waduh, pada pertanyakan Jumat tempat berkumpulnya umat Islam. Ya, Jumat. Baru Sabtu, Sabat, orang Yahudi bilang. Nah, Sabtu. Nah, itu hari terakhir, hari ke-7. Gitu ya. Jadi mulai hari ini nggak usah bilang minggu lagi. Islam punya hari Ahad. Kita kembalikan kalender kita sudah minggu, sudah tidak membongkar saja yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan sakopah kepada kita pemahaman Islam yang menyeluruh agar segala kehidupan kita difokuskan kepada Allah, Allah, Allah. Hari ini untuk Allah, esok untuk Allah. Ini tempat ini untuk Allah, tempat lain untuk Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan mata hati kita seraya menghadapkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan aminkan doa saya. Dengan terlebih dahulu umur kita pada hadirnya waktunya bin sholihah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad bin awwalin wal akhirin wassalatu wa salamu ala rasulillah la ilaha illallahul hakimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka mujibati rahmatika wa ajaibana maghfiratika wal ghanimata min kulli dhikrin wassalamata min kulli ismin la tad'ani dhanban illa ghafartah wa la hamdan illa farajtah wa la hajatan illa ridha qadaita ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa tafaq ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik wasiq lahum marafiqataha wa adilha wa ihdiha subulaha wa ablaha bi nurika alladhi la yahbu washrah sudurha bi khairil iman bik wa jami' tawakkuli alayhi wa ahyiha bi ma'rifatik wa bi ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum